Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, seperti biasa nih, udah siang banget tapi cuacanya masih kayak gini teman-teman ya. Ini sekitar jam tengah 10-an ya teman-teman, saya di sawah ya, sambil menikmati cuaca. Baru saja berhenti hujan nih teman-teman ya. Tadi hujan lumayan ya, pagi gerimis-gerimis sedikit. Ya, daripada saya tidak beraktivitas gitu teman-teman, lebih baik saya keluar dan mengusahakan membuat video ini teman-teman ya, sambil agak panas sedikit berjemur karena sudah hampir seminggu ini saya tidak berjemur teman-teman ya, tidak olahraga. Jadi saya hari ini sempatkan. Nah, yang mau saya bahas bukan itu teman-teman ya. Jadi di session kali ini saya akan membahas sensasi-sensasi medis gitu teman-teman ya, dan dampak-dampaknya gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Jadi susah membedakan nih mana sensasi medis, mana dampak dari sensasi medis gitu teman-teman. Mana sensasi asam lambung, mana dampaknya gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu selalu gimana ya, selalu bingung gitu teman-teman ya, kebingungan gitu. Ini sensasi apa lagi dan kenapa sih sensasi banyak sekali ini itu ya teman-teman. Ya karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sering menyebut sensasi gangguan asam lambung itu sensasi 1001 sensasi gitu teman-teman ya, termasuk saya. Cuman jadi mungkin ya beberapa teman-teman kita ada yang mengalami, ada yang tidak gitu teman-teman ya. Ada yang mengalaminya 1001 sensasi, ada juga yang tidak ya teman-teman. Mungkin saya juga termasuk, saya juga belum apa ya, mungkin belum terlalu parah ya teman-teman. Mungkin juga saya tidak mengalami 1001 sensasi, tapi menurut saya gitu teman-teman, yang sensasi yang saya rasakan itu juga termasuk sangat banyak gitu teman-teman ya. Di medisnya, sensasi asam lambungnya gitu teman-teman, terus di sensasi psikisnya gitu teman-teman ya. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini terkena dua gangguan ya teman-teman. Perlu kalian ketahui gitu teman-teman, kita itu terkena dua gangguan gitu teman-teman. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya teman-teman ya, seperti biasa iklan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung ya gitu teman-teman ya, seandainya kalian belum subscribe channelnya, tolong videonya itu di subscribe terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini dan jangan lupa di like dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum follow akun fans page saya teman-teman ya, tolong fanspage-nya itu di follow gitu teman-teman ya. Follow itu mudah dan gratis. Follow itu tinggal menekan tulisan follow ataupun ikuti di samping sehat secara alami gitu teman-teman. Dan jangan lupa di like dan di share juga teman-teman ya, agar videonya berkembang. Jika videonya berkembang, itu akan menambah semangat untuk saya terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan dengan tujuan semoga saja videonya ini bisa menjadi panduan gitu teman-teman ya, terus patokan, terus juga motivasi bagi kalian, atau minimal hanya menemani ya teman-teman ya, minimal hanya menemani teman-teman yang saat ini belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian itu baru bergabung teman-teman ya, dan kalau misalkan kalian itu mau bertanya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya gitu teman-teman, itu tonton dulu video-video saya terlebih dahulu, terus agar kalian itu paham gitu teman-teman ya, agar kalian itu mengerti metode-metodenya gitu teman. Jadi jangan di skip ya, saya mohon jangan di skip ya teman-teman, bukan untuk keuntungan saya gitu teman-teman ya. Jadi saya menyarankan tonton video saya yang terdahulu dan jangan di skip itu, agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham ya teman-teman ya, metode-metodenya, langkah-langkahnya gitu teman-teman. Itu karena itu yang saya terapkan kepada diri saya gitu teman-teman, sehingga saya itu bisa sembuh dan terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi mohon maaf dulu teman-teman ya kalau misalkan videonya agak black ya. Jadi bertabrakan cahayanya soalnya. Nah, jadi kita kenali sensasi-sensasi medis ataupun sensasi-sensasi dari asam lambungnya teman-teman. Sebenarnya sensasi-sensasi asam lambung itu sedikit teman-teman ya. Jadi sensasi yang pertama itu dari perut teman-teman ya. Perut itu biasanya sensasi asam lambung itu, perut itu panas ya teman-teman, perih.
terus kembung ya teman-teman, ini di sekitaran perut kembung, terus kadang melilit gitu teman, terus agak kayak mules gitu teman-teman ya. Itu sensasi asam lambung, itu yang saya rasakan dan saya alami teman-teman ya. Terus naik lagi ke bagian atas teman-teman ya, ke bagian hulu hati. Di hulu hati ini terasa penuh ataupun mengganjal ataupun perih ataupun sakit, pokoknya tidak nyaman ya teman-teman di bagian hulu hati seperti itu. Kadang-kadang perih, terus kayak agak mengganjal gitu teman-teman ya. Terus banyak sih ya teman-teman, pokoknya perih, agak mengganjal, sakit. Terus kalau misalkan jalan itu kayak ketarik gitu teman-temannya. Nah itu sensasi asam lambungnya. Terus di bagian perut itu banyak yang mengganjal gitu teman-teman. Aduh banyak laler dilalerin ke muka ini padahal udah mandi. Terus banyak yang mengganjal gitu teman-teman, di bagian perut itu kayak mengganjal, terus kayak ada yang berjalan-jalan gitu teman-teman ya di bagian perut itu. Nah itu sensasi-sensasinya dari asam lambung. Terus naik lagi teman-temannya ke bagian tenggorokan, ke bagian dada ya, ke bagian dada dulu. Jadi di bagian dada biasanya panas teman-teman ya, panas. Terus juga kadang sakit, kadang perih. Sebenarnya itu bukan di bagian sebenarnya itu bukan jantung ataupun paru-paru gitu teman-teman ya, ataupun liver, bukan ya teman-teman ya. Itu karena kalau misalkan asam lambung naik teman-teman ke bagian kerongkongan ya teman-teman, itu bereaksi ya ke seluruh otot-otot tubuh ya teman-teman. Otot-otot apa sih ya, otot-otot dari otot-otot kerongkongan gitu teman-teman ya. Otot-otot kerongkongan itu bereaksi karena seluruh tubuh kita itu memang semuanya menyatu gitu teman-teman ya. Jadi itu otot-ototnya yang bereaksi gitu teman-teman ya. Karena asam lambung itu sifatnya korosit teman-teman ya, sifatnya tajam. Jadi yang bisa menampung asam lambung itu ya cuma lambung kita sendiri gitu teman-teman. Kalau misalkan ya asam lambung keluar dari lambung ya, sensasinya pasti menimbulkan banyak sensasi seperti misalkan naik ke kerongkongan. Itu bukan ke dada teman-teman ya, karena kerongkongan adanya posisinya di dada. Jadi yang menimbulkan reaksinya ya di sekitaran dada teman-teman. Terus naik lagi ke atas ke tenggorokan, itu biasanya tenggorokan terasa mengganjal, perih, panas gitu teman-temannya. Terus lari lagi, naik lagi ke mulut. Itu mulut biasanya panas, sering panas dalam gitu teman-teman ya. Sering sariawan, gusi bisa bengkak, ataupun lidah juga bisa radang ataupun ruam gitu teman-teman ya. Terus di gusi biasanya sering bengkak, itu saya ya teman-teman. Terus bibir kadang-kadang pecah-pecah teman-teman ya. Kalau masih dulu saya masih parah-parah kayak gitu teman-teman ya. Dan itu tidak berbahaya. Tenang saya, itu sensasi-sensasi medis, sebenarnya sensasi-sensasi yang sangat rumahan gitu teman-teman ya, bisa diatasi dan ditangani di rumah gitu teman, oleh kita sendiri gitu teman-teman ya. Nah seperti itu sensasi-sensasi dari asam lambung teman-temannya, itu tidak berbahaya. Dari tenggorokan kadang-kadang sering yang bertanya, "Bang, tenggorokan saya tuh kenapa agak mengganjal," katanya, terus perih gitu, sakit, terus banyaklah sensasi-sensasinya teman-temannya. Nah itu sensasi-sensasi asam lambung itu cuma segitu saja teman-temannya. Terus sensasi-sensasi yang lainnya seperti seluruh tubuh ya, sebenarnya teman-temannya dari ujung kaki sampai ujung kepala teman-teman kena semuanya teman-teman. Dari kaki lemes, sering kesemutan, sering kram, terus pokoknya seluruh tubuh itu sakit ya, sakit badan, semuanya sakit ya pokoknya. Ada kadang demam juga teman-temannya, kadang meriang. Itu semuanya adalah sensasi dampaknya teman-teman ya, dampak-dampak sensasi dari gangguan asam lambung. Terus ke kepala teman-temannya, ke kepala itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi sering banget gitu teman-teman ya. Jadi sakit kepala, pusing, keleyengan, terus mata buram, pandangan buram kayak berkunang-kunang, kadang kayak apa ya, berbenang gitu teman-teman ya. Jadi pandangan tuh kayak ada benang melintas gitu teman-teman ya. Nah itu cuma dampak-dampaknya saja gitu teman-teman ya. Itu cuma dampak dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis gitu teman-teman. Jadi semua itu tidak berbahaya, itu semua bisa ditangani teman-teman ya. Jadi ya sepengalaman saya dulu teman-teman ya, semua mengalami menangani sensasi-sensasi tersebut itu cuma dengan sederhana saja, tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal gitu teman-teman. Jadi saya menanganinya hanya dengan metode-metode saja gitu teman-teman ya. Jadi tidak menanganinya dengan obat ataupun herbal, tidak teman-teman ya. Jadi sebenarnya saat saya upload video-video pertama saya itu dari awal ya teman-teman, itu sudah diceritakan semenjak saya memakai obat ataupun herbal itu tidak ada perubahan teman-teman ya. Karena
Yang harus kalian lakukan itu adalah menjalankan metode-metodenya. Dan apa sih Bang metode-metodenya? Metode-metode dari untuk pemulihan ataupun penyembuhan gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu sudah saya upload ya teman-teman. Jadi tolong teman-teman yang baru bergabung ataupun yang belum memahami apa itu metode-metodenya, tolong tonton dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dijelaskan di sini lebih panjang lagi videonya. Saya udah agak panas nih teman-teman ya. Banyak laler banget nih. Jadi udah agak panas nih teman-teman. Lumayan berkeringat ini. Jadi tolong tonton video-videonya terdahulu, video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk menangani sensasi-sensasi seperti seperti perut panas gitu teman-teman ya, itu saya menanganinya hanya dengan menjaga pola makan teman-teman ya. Menjaga pola makan, terus menjaga pola hidupnya, itu 3P teman-teman ya. Terus sering minum air hangat, terus sering olahraga, sering jalan-jalan gitu teman-teman ya. Itu untuk menangani sensasi medisnya ya, menjaga pola makan, menjaga asupan makanannya gitu teman-teman ya, menjaga pola makan dan asupan makanannya. Terus sering minum air hangat gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sakit di bagian tenggorokan gitu teman-teman, itu asam lambung yang naik. Kalau misalkan kita sering minum air hangat, jadi asam lambungnya itu terbasuh gitu teman-teman ya. Jadi asam lambungnya itu terbasuh, terus turun lagi ke lambung gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah turun ke lambung karena kita sudah sering minum air hangat, terus di lambung itu ternetralkan lagi gitu teman-teman ya asam lambungnya. Nah, terus kalau yang sakit di bagian ulu hati teman-temannya, itu adalah sejenis esofagus teman-teman ya. Jadi di bagian ulu hati ini ada yang namanya esofagus. Kalau esofagus itu kalau misalkan kita ibaratkan pintu gitu teman-teman ya, itu pintu pembatas antara kerongkongan dan lambung gitu teman-teman ya. Jadi si pintu ini terganggu teman-teman ya, mungkin ada pembengkakan ataupun jadi menjadi gagal fungsi dia teman-teman ya. Gagal fungsi itu gimana sih Bang? Gagal fungsi itu jadi esofagusnya kadang kalau terbuka ya terbuka terus gitu teman-teman ya, karena terganggu ya fungsinya. Terus kalau misalkan tertutup terus. Kalau misalkan yang berasa mengganjal itu teman-teman ya, itu yang berasa mengganjal di ulu hati itu ada gas ingin keluar, tapi si esofagusnya karena gagal fungsi itu tidak bisa membuka gitu teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan yang sering naik asam lambungnya ke kerongkongan itu si esofagusnya terbuka terus gitu teman-teman ya, agak renggang mungkin ya. Jadi terbuka sedikit, jadi asam lambungnya naik ke atas. Karena asam lambungnya itu berlebih ya, jadi mendorong esofagus ya, jadi naik ke atas gitu teman-teman ya. Ya jadi simpel saja menanganinya. Saya tuh menanganinya hanya dengan sering minum air hangat pelan-pelan saja. Karena kalau misalkan kita sering minum air hangat, jadi asam lambungnya terbasuh, esofagusnya terbuka, nanti menimbulkan sendawa gitu teman-teman ya. Terus ataupun buang angin, nah itu mengeluarkan gas. Jadi itu yang akan membuat kita lebih nyaman lah gitu teman-teman ya. Jadi mengurangi sensasi. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Itu yang selama ini saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Jadi menangani gangguan asam lambung itu hanya seperti itu, menjaga pola makannya, menjaga asupan makannya gitu teman-teman ya. Jadi hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung berlebih ataupun bisa memicu gas asam lambungnya berlebih gitu. Itu saja sih teman-teman ya. Dan dibantu menetralkannya dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan 2P-nya yang misalkan dari 1P-nya kan pola makannya teman-teman ya. 2P-nya itu menjaga pola hidup, terus menjaga pola pikir. Jadi untuk menjaga pola hidup itu sering olahraga, hindari bergadang gitu teman-teman ya. Terus pola pikir itu sudah jangan pernah berpikir macam-macam tentang sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini gitu teman-teman. Jadi di video ini maka dari itu saya menjelaskan mana saja sensasi-sensasi medis gitu teman-teman ya. Sensasi-sensasi asam lambung dan mana saja dampak-dampak dari sensasi asam lambung gitu teman-teman. Kalau misalkan sakit badan, sering kram, kelayangan, pusing, itu cuma dampak-dampaknya saja gitu teman-teman. Dampak-dampak dari asam lambung gitu teman-teman ya. Itu adalah sensasi dampaknya. Jadi jangan pernah berpikir kalian itu terkena penyakit
yang lain-lain gitu teman-teman ya. Jangan pernah berpikir kalian itu terkena penyakit bla 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 dan yang lainnya yang kalian pikirkan sekarang di otak kalian gitu teman-teman. Soalnya saya sangat tahu sendiri gitu teman-teman, tahu banget. Saya itu tahu banget yang dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu saya tahu banget karena saya merasakan gitu teman-teman ya, dari sensasi ini itu. Dan saya mendiagnosa diri saya sendiri dengan penyakit-penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya soalnya. Dan selalu berandai-andai, berangan-angan ataupun berhalusinasi gitu teman-teman ya. Selalu berharap teman-teman ya, selalu berharap ke kematian ya teman-teman ya. Jadi apapun yang dirasakan itu dikaitkannya dengan kematian gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang ya tidak masuk akal lah menurut saya teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau misalkan kita berpikirnya secara logika teman-teman ya, ke pencernaan, kalau misalkan pencernaan terganggu ya memang dampaknya banyak teman-teman. Kalau berpikir secara logika saja teman-teman ya. Nah kalau misalkan aduh sudah berkeringat banget nih. Dan kalau misalkan kalian nih ya teman-teman yang selalu berpikir berpikir terlalu jauh gitu teman-teman ya, kalau misalkan ada sensasi di bagian perut berjalan-jalan teman-teman ya, ini sering banget yang ditanyakan kepada saya ini teman-teman. Kasihan sebenarnya orang-orang yang selalu bertanya seperti itu dan selalu mendiagnosa dirinya dengan hal-hal yang pokoknya saya nggak berani sebutkan ya, dengan pokoknya yang selalu berasumsi dengan hal-hal yang aneh gitu teman-teman ya. Perutnya yang selalu merasa berjalan-jalan itu adalah sebenarnya gas teman-teman ya, itu gasnya berlebih. Jadi kalau misalkan sakit, kadang-kadang sakit bagian perut kiri kanan di ini tulang rusuk gitu teman-teman ya, di kiri kanan berjalan-jalan, itu adalah sebenarnya cuma gas teman-teman ya. Itu cuma gas asam lambung, gas yang dihasilkan oleh asam lambung teman-teman ya. Kalau misalkan kita makannya tidak dijaga ataupun kita sudah jaga makan pun ya teman-teman, jadi kalau misalkan asam lambungnya belum belum normal ataupun belum netral, belum tertangani gitu teman-teman, pasti gasnya akan berlebih juga teman-teman ya. Nah itu yang biasanya yang berasa berjalan-jalan di bagian perut ya teman-teman. Nah seperti itu yang sering banget ditanyakan kepada saya teman-teman ya. Saya sebenarnya merasa kasihan kepada teman-teman ya. Sebenarnya saya juga dulu berpikiran seperti itu teman-teman ya, berpikiran jelek. Tetapi ya wajar sebenarnya kalau misalkan kalian punya berpikiran seperti itu, karena memang gimana ya, saya juga merasa seperti itu sih. Jadi nah sekarang saya terangkan ya kepada kalian kalau misalkan merasakan sensasi seperti itu, kalian jangan berpikir macam-macam, jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Pokoknya itu sudah saya kasih tahu teman-teman, itu hanya gas asam lambung saja. Kalau misalkan ingin mengeluarkan gasnya seperti itu, ingin menanganinya atau mengatasinya, kalian sering minum air hangat saja, terus dibantu dikompres dengan memasukkan air panas ke botol teman-teman, botol beling ya teman-teman ya. Terus dibantu digeser-geser ke bagian perutnya, nanti akan keluar mungkin dari buang angin ataupun dari sendawa. Biasanya saya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan tidak keluar juga, biasanya nanti buang anginnya pas BAB gitu teman-teman. Dan kalian jangan heran kalau misalkan, jangan kaget juga kalau misalkan nanti BAB kalian itu mencret ataupun berbusah gitu teman-teman ya. Itu kandungan gas masih tinggi di dalam perut kalian gitu teman-teman. Jadi ya terus saja ditangani seperti itu teman-teman. Dan jangan jangan heran juga kalau misalkan masih sering gitu teman-teman, masih sering mengalami hal seperti itu gitu teman-teman. Masih sering mengalami perutnya kembung ataupun ada yang berjalan-jalan di bagian perut, kadang kiri kadang kanan ataupun kadang kedua-duanya, kadang sering gitu teman, sering dialami. Itu kalian jangan heran juga, jangan takut juga ya, karena mungkin mungkin asam lambung kalian itu belum normal ya. Jadi teman-teman cukup ditangani hanya dengan sering minum air hangat dan sering dikompres saja. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya, saya menanganinya hanya dengan seperti itu juga. Nah jadi itu saja teman-teman ya videonya. Jadi untuk sensasi medis ataupun sensasi asam lambungnya seperti itu teman-teman ya. Jadi sedikit sebenarnya sensasi asam lambungnya, sedikit, dan itu hal-hal yang rumahan ya teman-teman ya. Bisa ditangani dengan ya rumahan juga teman-teman, hanya dengan seperti tadi, minum air hangat terus bantu kompres,
Itu yang masih parah-parahnya ya teman-teman, biasanya itu yang masih kondisinya masih 65%-an. Seingat saya seperti itu teman-teman ya, itu kondisinya masih di 65%-an, sering mengalami seperti itu. Saya juga seperti itu teman-teman ya. Nah, itu ditanganinya hanya dengan seperti itu saja. Jadi ya jangan pernah berpikir hal-hal yang aneh-aneh lah ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya di konten-konten saya ini tujuannya hanya seperti itu. Tujuannya hanya ingin kalian itu tahu, kalian itu bisa menanganinya dan bisa mengatasinya dengan wajar, normal gitu teman-teman ya. Tidak berpikir ke hal-hal yang lain gitu teman-teman ya. Nah, di session kali ini mungkin hanya seperti itu saja teman-teman ya. Tidak membahas dari apa ya, psikisnya. Jadi di session kali ini saya bahasnya dari psikisnya saja, apa ya, medisnya saja dulu, nanti psikisnya mungkin di video selanjutnya teman-teman ya. Maka dari itu tolong buat teman-teman yang belum follow, tolong videonya atau akunnya di follow gitu teman-teman ya. Oke, hanya seperti itu saja teman-teman ya. Semoga saja kalian itu bisa mengerti, semoga kalian itu bisa memahami ya teman-teman, dan bisa mempraktekannya juga ke diri kalian agar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis gitu teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya teman-teman ya. Tapi sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa di like dan di share juga agar videonya berkembang, dan agar videonya itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis itu juga bisa terbantu gitu teman-teman ya dengan adanya video ini. Aduh, ngomongnya masih belepotan banget nih, keluar terus Sundanya. Agar video ini berkembang dan orang lain juga terbantu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.